Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah workshop basis data. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari bagaimana kita bisa mengakses database dari MySQL Client. Di sini kita akan belajar mengenai bagaimana membuat database, membuat tabel, kemudian bagaimana kita bisa menghapus database ataupun tabel yang kita inginkan. Ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menjalankan MySQL Client. Jadi di sini kita akan menggunakan MySQL Client dari terminal gitu ya. Atau kalau kalian pakai Windows, kalian bisa menggunakan command prompt. Jadi MySQL Client ini merupakan aplikasi berbasis terminal yang disediakan untuk berkomunikasi dengan MySQL Server. Kalau kalian pakai Linux, kalian bisa membuka terminal ataupun kalau kalian pakai Mac seperti saat ini yang saya gunakan, kalian bisa menggunakan terminal. Tapi kalau misalkan kalian pakai Windows, kalian bisa membuka melalui command prompt gitu ya. Jadi misalkan kalian pakai Windows, nanti kalian buka command prompt. Tapi kalau misalkan secara default itu yang tampil ada seperti ini, misalkan ini ya, di directory defaultnya, kalian arahkan dulu ke directory di mana aplikasi SAM itu berada. Jadi kalau sudah ketemu, kalian arahkan ke situ, kemudian masuk ke subdirectory dari aplikasi dari folder yang ada aplikasi SAM-nya itu, yaitu ke subdirectory MySQL bin. Seperti ini, baru kalian jalankan perintah MySQL -u root -p. Kemudian ini juga sudah saya cantumkan di prosedur percobaan untuk mata kuliah workshop basis data. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom mungkin. Jadi di sini nanti kalian buka aplikasi SAM, pastikan MySQL servernya sudah berjalan. Kemudian kalian bisa mengarahkan di MySQL ya, di folder atau directory MySQL-nya. Kemudian masuk ke subdirectory yang tadi saya sampaikan ya, MySQL bin. Kemudian jalankan perintah MySQL -u root -p. Jadi nanti akan tampil seperti ini. Nanti mungkin akan ada perintah untuk memasukkan password. Tapi karena biasanya di sini untuk login sebagai root user itu defaultnya belum ada password, nanti Anda langsung bisa tekan enter gitu ya. Oke, nanti akan tambah seperti ini, kemudian akan bisa kalian gunakan melalui koneksi MariaDB seperti ini. Kemudian kalaupun kalian tidak mengaksesnya itu atau tidak mengarahkan direktorinya secara manual ke folder SAM atau directory SAM seperti yang tadi saya sampaikan, kalian saat membuka SAM di sini kalian bisa langsung mengakses dari shell-nya di sini. Jadi shell ini nanti langsung mengarahkan ke command prompt dan kalian langsung bisa mengetikkan perintah MySQL -u root -p seperti ini, kemudian akan terhubung ke MariaDB-nya. Oke, itu untuk di Windows ya. Oke, di kali ini saya akan mencoba pakai SAM-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan ini belum berjalan, misalkan ini kondisi defaultnya, kalau awal kalian buka kan ini masih stop seperti ini ya. Ya, ini kondisi defaultnya. Kalau misalkan ini masih stop seperti ini, nah itu kalian jalankan dulu. Ini kalian juga bisa jalankan Apache web servernya kalau kalian mau nantinya mau buka PHP admin. Kemudian setelah itu kalian bisa mengakses MySQL Client, yaitu aplikasi berbasis terminal gitu ya. Jadi di sini, di sini nanti kalian bisa menjalankan perintah seperti yang ada di saya tuliskan di sini, yaitu application SAM, terus kalian arahkan ke direktorinya di mana, kemudian ketikkan perintah MySQL -u root -p, terus exit seperti ini. Kemudian nanti kalian bisa terhubung ke MariaDB-nya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk menghubungkan dari MySQL Client ke server melalui terminal. Sebelumnya di MySQL Workbench kita sudah mempelajari bagaimana menerapkan forward engineering ya. Jadi setelah kita membuat ER diagram, kemudian kita bisa melakukan forward engineering, dan di situ bisa tergenerate SQL script untuk bisa membuat database pada server. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan terminal untuk membuat database ataupun membuat tabel nantinya. Jadi di sini setelah kalian masuk ke terminal, kemudian dengan
perintah yang tadi sudah saya sebutkan, MySQL main U root main B, kemudian akan tampil seperti ini. Kita akan coba membuat database melalui terminal gitu ya. Jadi mungkin caranya kurang lebih masih sama seperti yang tadi saat kita mereview SQL script pada proses terakhir di forward engineering di MySQL Workbench. Jadi kita gunakan perintah create database seperti ini. Kemudian kita tentukan nama database-nya apa. Misalkan di sini DB mahasiswa. Oke, ini contoh. Kemudian jangan lupa diakhiri titik koma. Oke. Di sini artinya kita sudah berhasil membuat sebuah database dengan nama DB mahasiswa. Kemudian selanjutnya kalau kita ingin lihat database apa saja yang ada di server, kita bisa jalankan perintah dengan show database. Kemudian diakhiri titik koma juga. Oke, di sini kalian lihat tadi yang kita gunakan saat kita menggunakan forward engineering dari MySQL Workbench, yaitu MyDB ya tadi. Jadi MyDB tadi yang kita generate dari MySQL Workbench melalui forward engineering. Dan sekarang kita bisa menambahkan database baru yang baru saja kita buat, yaitu DB mahasiswa di sini. Setelah kita membuat database dengan nama DB mahasiswa, sekarang kita ingin membuat tabel menggunakan database DB mahasiswa tadi gitu ya. Jadi untuk biar kita bisa membuat tabel, kita arahkan dulu ke database yang ingin kita gunakan. Di sini karena kita ingin menggunakan database DB mahasiswa, kita gunakan perintah use database mahasiswa atau use DB mahasiswa di sini. Kemudian nanti kita akan mengarah ke database mahasiswa gitu ya. Kemudian setelah ini kita bisa membuat tabel. Jadi ini sintaknya kurang lebih sama seperti yang saat kita mereview di proses forward engineering gitu ya. Jadi untuk membuat tabel kita bisa menggunakan perintah create table. Kalau di SQL di sini itu SQL keywords itu tidak case sensitive gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan huruf besar atau huruf kecil, walaupun mungkin kalau kalian lihat di tutorial itu banyak yang menggunakan uppercase. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Yang penting kalian tepat dalam penulisan keywordnya. Jadi misalkan kalian menulis create ini ya dalam huruf besar ataupun dalam huruf kecil seperti ini, itu sama aja. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel di dalam DB mahasiswa ya. Jadi kita pastikan kita sudah berada di database DB mahasiswa, kemudian kita bisa membuat tabel. Jadi kita buat tabel. Di sini kita buat tabel dengan nama MAS gitu ya. Di sini statement yang digunakan adalah create table, kemudian diikuti nama tabelnya. Oke, seperti ini. Kemudian nanti kita akan buat beberapa kolom untuk menyimpan atribut dalam tabel mahasiswa ini gitu. Oke, seperti ini. Kemudian kita tentukan kolomnya apa aja, nama kolomnya apa, kemudian tipe data di masing-masing atributnya. Oke, pertama mungkin saya buat kolom pertama untuk menyimpan ID di MAS gini ya. Kemudian kita tentukan tipe datanya misalkan integer, dan saya buat misalkan auto increment. Oke. Selanjutnya mungkin saya akan membuat kolom berikutnya untuk nama dengan tipe datanya varchar. Kita tentukan panjangnya misalkan 100 seperti itu ya. Kemudian selanjutnya kolom berikutnya adalah misalkan jurusan. Di sini tipe datanya varchar gitu ya. Misalkan saya buat 100 juga. Ini tergantung ya, terserah, boleh kurang dari 100. Kemudian berikutnya misalkan saya ingin menyimpan informasi IPK. Di sini saya buat tipe datanya misalkan float. Oke, berikutnya misalkan untuk email tipe datanya varchar juga 100 misalkan.
Kemudian berikutnya saya akan menentukan primary key-nya apa. Di sini primary key yang saya gunakan adalah ID mahasiswa. Jadi saya ketikkan di sini untuk primary key-nya yaitu ID mahasiswa. Oke, saya rasa di sini kita sudah menentukan kolom-kolom dan tipe data untuk masing-masing kolom pada tabel MAS gitu ya. Kemudian jangan lupa ini kita akhiri dengan titik koma ya. Jadi di sini nanti kurung tutup titik koma. Oke, kita coba. Oke, di sini artinya kita sudah punya satu tabel pada database DB mahasiswa yaitu tabel MAS. Kalau kita ingin melihat tabelnya apa saja dalam database DB mahasiswa, kita bisa ketikkan show tables ini ya. Oke, di sini terlihat bahwa di DB mahasiswa itu hanya ada satu tabel yang baru saja kita buat. Terus kalau kita ingin melihat isi dari tabel tersebut, kita ketikkan describe MAS seperti ini, maka akan tampil. Ini ada beberapa field dari yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama ada ID mahasiswa, kemudian ada nama, jurusan, IPK, dan email gitu ya. Kemudian di sini sudah saya tentukan bahwa primary key-nya adalah ID mahasiswa yang nanti akan auto increment gitu ya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menghapus database dan tabel gitu ya. Jadi misalkan kita cek dulu database-nya di mana gitu ya, atau database apa yang ingin kita hapus. Misalkan kita cek show database seperti ini. Oke, misalkan saya ingin menghapus database DB mahasiswa lama gitu ya. Jadi di sini nanti saya akan menggunakan statement SQL yaitu drop database, kemudian diikuti nama database-nya gitu ya. Oke, grep DB mahasiswa lama. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menghapus database DB mahasiswa lama. Seperti ini. Nanti kalau kita cek, maka database DB mahasiswa lama sudah terhapus. Seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin menghapus suatu tabel yang ada dalam database itu ya. Jadi misalkan di database ini kita cek dulu tabel mana yang ingin kita hapus gitu ya. Kita ketik show tables, kemudian misalkan yang tabel MAS lama ini ingin saya hapus, jadi saya ketikkan perintah atau statement drop tabel, kemudian nama tabelnya seperti ini. Oke, kemudian kalian bisa cek apakah tabelnya sudah terhapus atau masih ada gitu ya. Show tables. Oke, jadi kalau menggunakan perintah drop tabel di sini bisa kalian gunakan kalau ingin ada tabel yang Anda hapus dari sebuah database.